Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video 3 pemain ini jadi sorotan. Apakah bisa main di final lawan Vietnam? Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Indonesia 2 hari lagi akan tampil di babak final Asian Cup U23 tahun 2025, di mana kita tahu bersama tim asuhan Gerald van den Berg akan bertarung dengan tim asuhan Kim Sang-sik, juara bertahan Vietnam. Kita juga tahu bahwa Vietnam back to back menjadi juara di U23 dan mereka akan mencoba untuk membuat hat-trick setelah 2022-2023 dan mereka mendapatkan sekarang di 2025. Tapi bagi mereka, dan mereka memahami tahu lawannya akan mereka hadapi adalah tuan rumah Indonesia yang juga sangat berpeluang untuk menjadi juara untuk yang kedua kalinya di ajang dulunya Piala AFF, sekarang Asian Cup U23, karena kita pernah juara di 2019 di Kamboja ditangani oleh Indra Safri, dan kini sebagai tuan rumah tentunya kita berharap bahwa kita akan menjadi juara. 2 tahun lalu di Thailand kita ke final dan menghadapi juga lawan yang sama, Vietnam, dan ini sebagai pertandingan ulangan, final ulangan di antara Indonesia dan Vietnam. Kalau yang 2 tahun lalu kita gagal di final lewat adu penalti, sekarang kita setelah melewati Thailand di semifinal dengan menang adu penalti, sudah menunggu yang kita akan hadapi, Vietnam. Nah, tentunya banyak yang berbicara, banyak menanti kabar tentang 3 pemain, teman-teman. Pertama, Jens Schraven yang kemarin melawan Thailand, ya keluar, posisinya diganti oleh Hoki Caraka karena dia mengalami masalah, ada sedikit kram kakinya dan mungkin cedera sehingga dia terpincang-pincang keluar. Ya, dia tidak ikut di dalam proses yang menegangkan adu tendangan penalti yang berakhir 7-6 buat kita, karena secara total tentunya ada 8-7 skornya karena kita bermain 1-1 dengan Thailand ya selama 120 menit dan dilakukan adu penalti. Di adu penalti inilah kalau dihitung adu penaltinya 7-6. Ya, karena Thailand gagal 2 kali, Itican sebagai penendang pertama mereka, dan kemudian yang mencetak gol pertama di menit 60 Thailand yaitu kita bisa Sopkon Burapha ya. Dan kita hanya 1 dengan Robby Darwish yang gagal. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, selain Jens Schraven ada Arkan Fikri, ada Tony Firmansyah. 3 pemain ini kan yang disorot, apakah mereka tersedia atau bisa bermain di babak final menghadapi Vietnam. Karena sebelumnya Arkan Fikri itu ada di bench, duduk, tapi dalam pergantian pemain, ada 5 pergantian, Gerald van den Berg tidak memasukkan Arkan Fikri. Mungkin dia menyimpannya dan dia yakin bahwa Arkan bisa tampil di babak final sehingga tidak dipaksakan, tidak bisa tampilkan untuk ke pertandingan dalam adu penalti atau tambahan waktu, karena Arkan itu dia proyeksikan untuk bisa tampil di babak selanjutnya. Ya, beruntung ya, kita bersyukur bahwa kita bisa menang melawan Thailand ya teman-teman, sehingga ada harapan buat Arkan. Kalau sampai kalah kemarin ya Arkan tidak akan bermain, karena 5 pengganti itu banyak pemain-pemain bertahan yang dibuat agak terkejut oleh kita semua. Ferrari misalnya masuk, Brandon Sheneman ikut dimainkan ya, termasuk dengan Buffon yang menjadi penentu penendang penalti kita menggantikan Ahmad Maulana. Itu ada pergantian-pergantian yang kita lihat untuk bisa mengejar ketinggalan, padahal kita masih ada Altaf Indi, ada Victor Detan, ya, Firman Julianza yang memang bisa dimainkan, tapi mereka tidak dimainkan. Justru pemain keluar diganti dengan pemain bertahan tapi dengan postur tubuh yang tinggi-tinggi. Itu mungkin menjadi bagian taktik tersendiri, baik dari Van den Berg maupun dari Frank van Kempen sebagai asisten dia. Nah, sekarang kalau 3 ini tidak bermain, ini berbahaya buat kita. Karena Jens Schraven kita tahu sudah 7 gol dia buat saat ini, dan dia adalah pencetak gol yang mematikan di garis depan kita. Dia menjadi penyama kedudukan ketika kita ketinggalan dari
Yopsakon Burapa. Kemudian dia 6 menit menjelang waktu normal selesai, Raven yang menyamakan kedudukan. Nah, jika Raven tidak ada, ya pasti Hoki akan masuk. Kemudian jika Tony tidak ada, ya seperti kemarin terpaksa mendorong kembali Donitri bermain di tengah, kan ada Dion di sana dan juga ada Robi Darwis. Ya, apalagi dengan Arkan tidak ada. Tapi ketika Arkan duduk di bangku cadangan dan saya berkirakan bahwa dia akan bermain, nah ini kan menjadi satu harapan buat kita semua. Nah, hari ini setelah saya coba untuk menghubungi manajer tim Pak Ahmed Zaki Iskandar untuk menanyakan ya situasi kondisi dari ketiga pemain tersebut. Nah, mereka hari ini akan menjalani terapi dan recovery secara khusus. Mereka adalah latihan akan diobservasi. Ya, mungkin dari tadi siang mereka akan sudah diobservasi dan akan diterapi. Mumpung masih hari ini, besok Senin sampai nantinya kita lihat di Selasa, karena kita akan bertarung di Selasa malam di GBK menghadapi Vietnam di babak final. Semoga, ya ini semoga, kita berharap sekali bahwa ketiganya ini dalam keadaan baik saja, ya mereka cepat pulih recovery-nya, kemudian mereka tampil di babak final. Kalau mereka bertiga ada, wah saya yakin, sangat yakin bahwa kita bisa memenangkan Piala ASEAN untuk U23 tahun ini. Jadi itu yang menjadi harapan kita semua ya teman-teman dengan kondisi yang ada. Jadi sampai saya akan menunggu info lagi selanjutnya tentang perkembangan kondisi dari tiga pemain semua. Raven, Tony, Arkan. Ya. Tapi kalau Arkan saya yakin dia akan main. Arkan akan main tergantung nantinya dengan Raven dan bersama dengan Tony. Ya. Apakah mereka bisa bermain atau mereka ada di bench kemudian masuk ke babak kedua. Kita lihat saja situasinya nanti sampai pada besok, karena manajer Pak Zaki bilang, Bung kita tunggu ya perkembangan sampai besok nantinya kita lihat. Tapi sekarang mereka sedang menjalani terapi khusus buat nantinya diatur oleh tim medis. Ya, semoga itu bisa mereka baik-baik saja dan cepat recovery-nya untuk tersedia nantinya di babak final ya teman-teman. Karena kalau